يا ذا الجود يا بائن ورايا فالعلا يخصنا من كل أدعوك بالهادي لكل الأنبياء بالأسفياء وبالملائكة الغرى وبآل كل سيما أهل العبا وبصحبهم والتابعين على الأثر وبآل بدر ثم بالشهداء في أحد قدر العارفين وكل الشافعي وأحمد وبمالك يأتي حنيفة بالمعالي ربنا يا رب بالنخباء والنجباء والأبدال والأحياء أهل الأحياء يا رب بالقول الأولى بلغ الهدى للفوز والأقراب للغوص الأول اكتب بما نرجو من أين الهدى والقدر في أسمى وعندي بالغفر يا رب يا قهار أهل بالدنا وخذ يا الخالدين ومن يا رب أهل حسبنا يا نعمى وانصر يا رحمن في بحر الوفا وبآل بدر يا إلهي بدلنا بالعفو في دار الممر وفي المقر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyatul Aisyah dengan NIM 211040033. Saya berasal dari Bahasa dan Sastra Arab 2. Di sini saya bersama dengan Ustazah Nafis, yaitu salah satu ustazah dari pondok pesantren yang akan saya kaji. Boleh saya minta tolong untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Durotun Nafisa, biasa dipanggil Nafis. Kalau karena pesantren, jadi bisa dipanggil saya Nafis atau Miss Nafis. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana Universitas Jember dan semester 3. Mungkin Ustazah sudah berapa lama dalam nyantri di pondok pesantren Darul Arifin? Dari 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahun insyaallah. Sekitar itu. Ustazah langsung jadi ustazah. Pertama nyantri itu kan jadi santri biasa. Terus periode selanjutnya setiap satu kali periode di sini itu kan 1 tahun biasanya. Jadi periode setelahnya itu saya jadi pengurus di bagian pendidikan. Mungkin di pondok ini terdapat sebuah bacaan atau doa-doa atau amal-amalan puji-pujian yang ada ciri khas atau jarang ada di tempat lain, itu saja. Kalau pujian itu sebenarnya tuh habis sholat zikirnya sama sampai amin amin ya, tahlil, tahmid kayak gitu, terus Allahu Akbar kayak gitu, sudah sama sampai doa. Tapi setelah doa itu ini yang menjadi ciri khasnya adalah ada doa khusus ya Rabbi ya Rabbi dan seterusnya. Itu menjadi khusus santri sini khasnya. Jadi apa Ustazah tahu doa ini biasanya itu dinamakan doa apa? Doa ba'da maktubah, doa setelah salat gitu. Siapa yang memberikan amalan doa ini pertama kepada pondok ini? Nah, awalnya itu kalau saya nyantri itu sudah dikasihkan lembaran kertas itu disimpan, dan itu setiap kali sholat harus dibawa. Itu sebagai apa ya, bacaan yang menjadi rutinitas di sini. Dan yang melaporkan itu pertama kali Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Berarti doa ini langsung dari pengasuh pondok pesantren ini. Langsung dari pengasuh. Apa sampean tahu Kiai ini mendapat doa ini atau amalan ini dari siapa? Nggak tahu, jadinya kita hanya nganut. Jadi
pembiasaan yang dilakukan oleh beliau pengasuh itu bisa jadi menjadikan kita rutinitas tiap hari. Contoh, pengasuh ke pondok hanya hari Selasa malam contohnya, jadi itu kan membaca doa ini, dan itu kan sudah pasti bahwasanya selanjutnya kita mengikuti pengasuh setiap hari kita membaca doa itu setelah selesai sholat. Mungkin sejak kapan bacaan ini tuh diterapkan di pondok pesantren ini? Ketika saya sudah masuk di sini itu sudah diterapkan, dan setiap setiap salat tetap baca itu. Jadi dari awal. Bacaan ini kapan dibacakan? Kalau kegiatan mahasantri itu kan setelah maghrib sampai subuh kan. Jadi setelah maghrib, setelah isya, sama setelah subuh. Kalau zuhur asar karena mahasantri itu pasti ada kegiatan kampus, dan kita nggak tahu bagaimana rutinitas mereka, apakah itu dibaca atau tidak. Tapi yang jelas habis maghrib, isya, sama subuh yang menjadi kewajiban untuk berjamaah di pondok ini. Apa sampean tahu makna dari bacaan tersebut? Nggak tahu, tapi ada yang sedikit-sedikit. Namanya kan ya Rabbi adal dunia bali waro, kayak gitu. Berarti kan ya Rabbi, wahai Tuhanku, kayak ini dikhususkan kepada Tuhan gitu ya. Intinya itu kan doa. Terus mungkin ada sejarah-sejarahnya kayak Syafi'i gitu, Ahmadi gitu kan, ada. Jadi ada menyangkut pautkan seperti tawasul, dan kita nggak tahu makna secara per kata, tapi mungkin secara keseluruhan ada kandungan doanya karena menyebut nama Allah, ya Rabbi ya dia bani waro kan kayak gitu. Terus ada juga sejarah sedikit seperti tawasul tadi. Apakah Syafi'i wa Ahmadi doa ini ada manfaat tersendiri atau ada yang dikhususkan dalam doa ini gitu? Belum tahu. Jadi kita belum tahu, dan kita belum mereteli satu persatu. Kita hanya gimana mengikuti aja. Mungkin sampean tahu apakah pernah mendengar doa ini dibacakan selain di pondok ini? Belum tahu, dan ini pertama kali bacanya sih. Oh, ternyata ada doa khusus gitu di pondok ini, mungkin jadi ciri khas. Kalau kiai sendiri, apakah yang sampean tahu apa hanya memberikan doa ini ke pondok ini saja yang harus diwajibkan, atau pernah tahu kiai memberikan ke pondok-pondok lainnya gitu? Nah, kiai sendiri itu berbeda ketika menjadi imamnya santri sama wali santri. Nah, ketika santri itu kan pasti ada bacaan ini, ya Rabbi ada dia dari waro. Tapi kalau ketika contoh ada kegiatan yang itu kegiatannya itu mengundang wali santri atau orang tua dari anak-anak gitu kan, jadi itu kiai nggak baca doa ini, mungkin karena tahu adatnya berbeda atau adat itu kebiasaannya berbeda. Ini khusus santri, tetapi ketika ada wali santri berbeda. Dan ini tidak hanya dikasihkan di Darul Arifin 2 saja, karena kiai punya pondok lain seperti Darul Arifin 1 itu juga dikasih. Apakah doa ini dibacakan secara lirik atau secara bersama-sama dengan suara lantang, atau bagaimana sih? Ya, karena kiai dengan suara lantang, jadi kita mengikuti suara lantang, nggak lirik, jadi sama-sama ya dengan lantang itu. Oh, berarti cara membacanya itu enggak diwakilkan dengan satu orang? Enggak, semuanya. Karena pertama kan seharusnya wirid atau zikir itu di lisan terlebih dahulu. Setelah di lisan, baru lisannya berkata, qalbinya nanti mengikuti, hatinya nanti mengikuti. Gitu. Apakah bacaan ini diwajibkan di pondok pesantren ini untuk dihafalkan atau tidak? Sebenarnya kalau diwajibkan enggak ya, karena seharusnya santri itu kan membaca
kertas itu yang berisi tentang doa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi itu. Nah, lama-kelamaan ketika ada pembiasaan maka akan menjadi hafalan tanpa disadari. Jadi santri otomatis hafal, bukan karena tuntutan untuk menghafal, tapi karena bacaan yang diulang-ulang akan menjadi hafal sendiri. Apakah doa ini hanya diwujudkan setelah sholat fardu atau bisa dibacakan setelah sholat sunnah? Kalau kiai sendiri itu setelah sholat fardu. Setelah sholat sunnah ya kiai langsung sholat seumpamanya habis sholat maghrib, terus terakhir setelah doa itu kan baca doa ini. Setelah itu kan sholat sunnah, kiai habis sholat sunnah langsung ngajar, langsung ngisi kajian kitab. Jadi intinya habis waktu aja, sholat fardu aja, bukan sholat sunnah. Apakah saat sholat sendiri sampean mengamalkan doa ini sendiri atau hanya saat berjamaah saja? Saat berjamaah, dan itu di pondok pesantren itu masih mengamalkan. Apakah sholat saat tidak berjamaah bisa membacakan sholat ini? Membacakan zikir ini ya. Sebenarnya itu bisa juga, karena anjuran kiai kan setelah sholat itu sholat sholat fardu maghrib contohnya kan. Tapi kalau sendiri itu bisa juga sebenarnya kan, itu kan jamaah adalah sunnah dan baca zikir ini juga sunnah. Sunnah tidak bisa menghalangi kesunahan yang lain, gitu, gak apa. Tapi kalau implementasi dari teman-teman kayaknya enggak. Saya sendiri juga belum melakukan ketika sholat sendiri. Mungkin ada yang ingin disampaikan di luar dari pertanyaan-pertanyaan saya tentang doa ini. Sebenarnya doa itu kan penghambaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita doa, kita tahu bahwa kita ini sangat lemah, maka perlu berdoa. Jadinya zikir atau doa itu perlu dilakukan setiap hari. Dan Allah lebih senang hambanya yang berdoa, karena merasa kita ini sangat butuh sama Allah gitu. Jadi tetaplah berdoa, apapun keinginan kita tanpa disadari itu adalah fitrah. Karena apa? Ketika kita masih kecil atau dari kecil sudah, ya Allah, bukan ya Allah kan, misalnya saya semoga selamat dari petir contohnya ya, dari petir, dari kilat gitu. Itu kan tolong semoga selamat kayak gitu kan, sudah otomatis seperti doa tanpa disadari itu dilafalkan secara lisan contohnya gitu. Jadi fitrahnya kita adalah robbaniyah, artinya ada jiwa, di dalamnya jiwa kita ini ada Tuhan gitu. Dan itu sudah terlintas dari kecil sebelum kita mengetahui pengetahuan yang banyak. Terima kasih Ustazah, informasinya terkait doa ini sangat membantu, sangat banyak yang bisa diambil. Semoga informasinya bisa diambil. Terima kasih Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Laisia dengan narasumber saya Mbak Nisa yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Darul Arqam 2. Mungkin bisa diperkenalkan dengan saya. Oke, baik. Di sini nama saya Nisa Abdul Aini. Terus saya prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa pasca sarjana semester 1. Mungkin sampean berapa lama mondok di Pondok Pesantren Darul Arqam 2? Saya mondok di Pondok Pesantren Darul Arqam ini mulai 2019. Berarti 2019, 2020, 2021, 22, 23, insya Allah 5 tahun. 6 tahun gak lulus. Mungkin Mbak mau apa doa atau amalan yang jarang ada di luar yang
masuk di sini, saya itu baru menemukan yang habis sholat terus habis habis zikir, habis doa itu ada membaca ayat-ayat kayak syair gitu lah ya, itu yang ya Rob ya Daljuja ilahi ini itu waktu saya mondok di Darul Arifin. Mungkin sampean tahu siapa yang pertama memberikan bacaan ini kepada santri? Yang pertama kali ngasih ini, kalau yang saya ketahui, saya kan sebagai santri ya, jadi dikasih dari pengurus. Mungkin dari pengurus itu disuruh oleh pengasuh yaitu Ustaz Kiai Haji Samsula Kiai Haji Samsula Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, 5 tahun ya nasib. Iki kata nasib gimana? Kata nasib ngawur nasib. Dari saya ulang ya Allah, maaf. Kalau menurut saya syair-syair ini itu dari sepengetahuan saya, kalau saya itu santri, bahwa saya waktu saya santri itu dikasih surat kayak perintilan gitu. Nah itu untuk dibawa setiap hari, setiap sholat maghrib, isya sama subuh. Soalnya kalau duhur sama asar itu mahasiswa masih ada kegiatan yang di luar, jadi itu diwajibkan untuk membawa brand-brandan itu dari pengurus. Mungkin dari pengurus itu disuruh oleh pengasuh Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin ini gitu. Apakah doa ini atau yang menurutnya tentang syair-syair ini harus dihafalkan di pondok pesantren Darul Arifin ini? Mungkin nggak diwajibkan untuk dihafal ya, tapi lama-kelamaan itu kan selalu dibawa, selalu dibaca, nanti lama-kelamaan itu akan terbiasa dan akhirnya hafal-hafal sendiri sampai sekarang. Iya, mungkin sampean tahu Kiai sendiri mendapat amalan ini itu dari mana? Kalau Kiai dapat amalan ini saya kurang tahu ya, soalnya yang tahu pengurus, dan mungkin pengurus pun belum tentu tahu ya, soalnya mungkin lewat dari WA suruh ngeprint ini mungkin, dan di saat juga kebiasaan mungkin di Darul Arifin kayak gitu ya, jadi di mahasiswa ini di Darul Arifin 2 mungkin diterapkan bersama kayak seperti Darul Arifin 1. Oh, berarti di saat ada penerapan doa ini di pondok lain? Ada ya, di Darul Arifin 1 yang itu sekolahnya SMP MTS. Itu pengasuhnya Kiai Haji Samsul Arifin juga? Iya. Mungkin sampean tahu makna yang ada dalam doa-doa ini? Saya itu sempat kepo ya, cuman saya tidak terlalu maknanya itu nggak tahu, pokoknya intinya itu ya fadilahnya banyak lah gitu ya, mungkin cuman soalnya kan dari pengasuh sendiri yang ngurus, jadi mungkin ini fadilahnya banyak, apalagi dibaca setelah sholat maghrib. Sejak kapan bacaan ini diterapkan di pondok ini? Sejak baru berdirinya pondok ini Sudah langsung diterapkan? sudah.
bacaan ini dibacakan secara pelan atau secara dengan suara lantang? Kalau dibacakan suara pelan atau suara lantang itu di sini sholat itu kan yang wajib, kalau di sini sholat jamaahnya kan maghrib, isya, subuh. Nah itu bacanya itu lewat mic. Jadi habis sholat terus kita itu wirid dengan menggunakan mic, jadi yang belakang itu biar dengar juga. Terus habis itu baca syair-syair ini itu juga lewat mic jadi semua santri Darul Arifin 2 ini itu mendengarkan semua dan membaca semua. Jadi insya Allah Darul Arifin ini semuanya hafal. Apakah kiai saat memberikan bacaan ini nggak pernah memberikan tahu apa kata di bacaan ini atau doa ini harus dibaca berapa? Apakah kiai ada memberikan informasi seperti itu? Seingat saya enggak ya. Maksudnya ya udah kita disuruh baca ini, dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Apakah kiai itu mengamalkan hanya kepada pondok ini sama di pondok sana, atau ada kayak keluarganya juga yang menerapkannya? Ya kalau kita tahu kan di sini imamnya biasanya yang diimami kan kiai, terus kadang anaknya juga, mungkin semua keluarganya mungkin menerapkan hal itu juga. Soalnya kan kita ketahui juga waktu mengimami selesai wirid juga membaca itu kan, memimpin doa itu juga. Mungkin ya sama ini mengamalkan syair-syair ini. Berarti anak-anak kiai juga menerapkan Ya. Terima kasih Mbak. Sudah. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin ada tambahan dari yang ingin disampaikan di luar pertanyaan ini untuk doa-doa ini yang sampean ketahui? Mungkin kalau doa-doa ini itu saya masih belum mendalami syair ini, maksudnya itu artinya apa. Mungkin ini amalan baik buat kita, jadi ya usahakan ini diamalkan sebanyak-banyaknya untuk semua santri maupun yang di luar sana setiap sholat 5 waktu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Said Hisham Abdillah atau dipanggil Gus Hisham mengatakan bahwa Hizib Badar merupakan ijazah dari almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Abbas. Hizib ini diijazahkan kepada santri Al-Khazini dan masyarakat umum yang ingin mengamalkannya. Dan untuk asal-usul pembuat doa ini yaitu Kiai Haji Abdul Mujib Abbas dimimpikan oleh Imam Syafi'i dan diijazahkan Hizib Badar kepada Kiai Haji Mujib Abbas. Jadi Kiai Haji Abdul Mujib Abbas merupakan pengasuh Pondok Al-Khazini Buduran Sidoarjo pada zaman Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin masih mondok di pesantrennya. Apakah Ustadz mengetahui bacaan doa dari Ya Rabbi Yazal Judia dan dari mana Ustadz mendapatkan amalan doa ini? Ya, jadi bacaan yang dibaca setelah sholat itu atau disebut juga dengan hisib badar ya. Ada yang mengatakan hisib wasilah ya. Itu saya sudah tahu sejak saya sanawiyah ya. Karena di rumah itu biasanya ya setelah sholat hisib ini, bacaan ini ya dibaca secara rutin ya dalam
ba'da sholat, ya setelah sholat 5 waktu itu. Ustadz pernah dengar bacaan ini di mana saja selain? Tahunya saya ya dari di rumah itu, dan di rumah itu yang saya tahu ya, bacaan ini ya berasal dari ya paman saya ya Gus Aaf itu, yang beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al-Khazini Buturan Sidoarjo, dan yang saya tahu bacaan ini adalah bacaan yang dibaca secara rutin oleh santri di Al-Khazini Sidoarjo itu setelah sholat. Akhirnya ketika Gus Aaf itu pulang dari Sidoarjo, dari pondok ya setelah boyong, nah, itu kemudian di rumah di pondok beliau sendiri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum di Bangsal Sari di Curah Kalong. Nah, kemudian beliau juga merutinkan para santri untuk membaca ini, termasuk juga ada paman saya yang juga alumni Al-Khazini Sidoarjo, sehingga akhirnya kemudian bacaan ini ya sampai sekarang itu dibaca oleh santri. Apakah Ustadz tahu Gus Aap itu mendapat amalan doa ini dari mana langsung? Ya secara otomatis ini karena sudah menjadi bacaan rutin di Al-Khazini ya pasti beliau sudah biasa membaca ini sejak di pondok gitu ya. Dan kalau bacaan-bacaan yang sudah rutin di pondok itu ya biasanya secara tidak langsung itu sudah dapat ijazah dari kiai gitu ya. Meskipun saya jelasnya apakah beliau pernah mendengar langsung dari kiai mungkin dapat ijazah, itu saya nggak pernah tahu, tapi fakta bahwa bacaan ini adalah bacaan yang umum dibaca oleh santri itu saya kira sudah masuk dalam kategori ijazah ammah sudah ya. Sama seperti misalnya di pondok lain ada kebiasaan membaca sholawat ini atau bacaan ini, sehingga akhirnya kemudian si santri ketika sudah boyong dari pondok dia meneruskan bacaan itu di rumahnya atau di pondoknya dia sendiri ya. Sehingga dia secara tidak langsung itu sudah mendapat ijazah gitu ya. Apalagi memang Gus Aap yang mondok di sana gitu ya, mondok di Sidoarjo di Al-Khazini itu. Kalau sebagai pencipta dari amalan ini, apa Gus Aap pernah menceritakan penciptanya gitu? Tidak ya, saya tidak pernah kepikiran dulu ketika masih sanawiyah itu, ketika masih kecil, saat ya masih pertama dengar ini, kemudian juga sering baca sampai kemudian hafal, itu gak kepikiran untuk bertanya siapa ya, karena mungkin masih belum begitu paham maksudnya dulu ya apa maksud dari bacaan ini ya, sehingga akhirnya yang penting ya saya ikut baca seperti yang dibaca oleh santri-santri senior-senior yang lain, karena ada teksnya ya, ada tulisannya yang ditaruh di tembok itu, sehingga yang belum hafal itu bisa sambil membaca. Tapi mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan, apalagi sampai berbulan-bulan, itu pada akhirnya nanti hafal sendiri. Dan mulai sejak itu ya saya tidak pernah mendengar itu siapa yang menyusun itu ya. Bahkan saya juga bertanya kepada kakak saya, ada kakak saya yang juga dosen di Fakultas Syariah di kampus ini, beliau juga alumni dari Al-Khazini dari Buturan. Itu saya tanya kepada beliau, itu siapa yang menyusun hizib itu, bacaan itu. Ternyata beliau juga sudah mencari dari dulu, tapi nggak ketemu ya, nggak tahu dari siapa yang pertama kali menyusun bacaan itu. Yang jelas kata beliau itu memang khas bacaan itu ya dari Al-Khazini. Mungkin di pondok-pondok yang lain kita nggak pernah ya. Saya juga misalnya mondok di pondok yang lain di Nurul Jadid itu bukan ini yang dibaca, bacaan lain atau hizib yang lain, atau bahkan saya googling itu teksnya di Google itu juga nggak nemu ya, nggak ada, belum nemu. Sehingga betul mungkin kata kakak saya tadi itu ini sepertinya khas memang bacaan yang ada di Al-Khazini. Apakah Ustadz ada memberikan amalan ini ke santri-santrinya Ustadz yang lain di mana? Gimana? Kayak Ustadz ngasih amalan ini ke santri-santrinya Ustadz di mana? Apa pernah gitu? Iya, pernah. Maksudnya selain ini ya? Iya. Ya yang biasa lah, yang biasa populer sudah, misalnya kalau di pondok saya di Nurul Jadid itu habis maghrib kita baca hizib Nasor misalnya.
atau setelah asar itu kita merekomendasikan bagi yang tidak ada udzur atau bagi yang sempat untuk baca Rotibul Haddad misalnya ya, dan wiritan-wiritan yang lainnya. Biasanya Ustadz baca doa ini setiap apa? Kalau ini isib ini setelah sholat gitu ya, setelah sholat itu isib ini dibaca. Ya meskipun agak panjang tapi karena sudah sering dibaca itu ya paling hanya berapa menit mungkin ya, bisa dikira-kira paling 2 menit itu selesai. Apa Ustadz tahu faedah dari bacaan ini? Ya kalau kita lihat dari kalimatnya, bacaan ini isinya adalah tawassul ya. Jadi permohonan kepada Allah yang menggunakan cara bertawassul, kita menjadikan para nabi ya, seperti yang ada di dalam kalimat itu, bikullil anbiya misalnya, dengan para nabi, kemudian asfiya, kemudian malaikat ya, kemudian ada sahabat, ada ahli badar ya. Makanya akhirnya kemudian seperti yang saya katakan tadi, hisib ini juga disebut dengan hisib badar ya, karena ada isinya adalah tawassul, artinya meminta kepada Allah dengan melalui orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh seperti nabi, kemudian malaikat, syuhada, bisyuhada fi Uhudin misalnya, dengan orang-orang yang syahid di perang Uhud. Kemudian bertawassul juga dengan para imam madhab itu, di Syafi'i wa Ahmadi wa bimaliki ya. Kemudian Abi Hanifah juga, Imam Hanafi, dan para wali-wali yang lain, yang tujuannya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah, kemudian minta dijauhkan dari mara bahaya, kemudian minta diselamatkan, kita minta dijaga ya, kemudian dihindarkan dari orang-orang yang berbuat curang kepada kita atau orang-orang yang khianat kepada kita ya, dan minta pertolongan juga kepada Allah gitu ya. Itu tujuannya, tujuan utamanya itu seperti itu. Kalau Ustadz setelah membaca doa ini apa ada pengaruh dalam diri Ustadz gitu? Ya pastilah ada gitu ya, karena namanya doa, meskipun pengaruh itu tidak langsung kemudian langsung terlihat, misalnya langsung nampak gitu ya, ya pasti ada ya. Ketika ada kebaikan yang ada pada saya atau ada kemudaratan yang terhindar dari diri saya, ya tentu diantaranya adalah karena barokah bacaan yang saya baca itu. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Mas. Oke, perkenalkan, saya Ahmad Faiz, alumni Buduran, Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Mungkin apa pernah mendengar kayak doa ya Rabbi ya dal Judia itu? Jadi itu kebetulan rutinitas ijazah langsung dari pengasuh generasi kedua. Apa Mas tahu, kan sebelumnya di Pondok Davin itu belum mengetahui nama dari doa ini. Kalau di sana apa dikasih tahu nama doa ini? Oke, itu namanya isib badar. Kalau di Pondok Al-Khazini tersebut setiap apa dibacakan doa ini? Isib badar itu rutinitas setelah melakukan sholat fardu. Itu rutin dibacakan setelah berzikir, setelah selesai sholat fardu, terus zikir baru membaca isib badar itu. Kalau di pondok situ apa dikasih tahu siapa pengarang atau pembuat dari isib badar ini? Tidak perlu dikasih tahu ya, karena memang termasuk mu'allifnya atau pengarangnya dari isib badar itu Kiai Haji Raden Abdul Mujib Abbas. Dia waktu itu pengasuh Pondok Pesantren Al-Khazini generasi ketiga. Sampean pernah dengar bacaan doa ini dilantunkan di mana saja selain di Pondok Al-Khazini? Setahu saya, karena itu memang ijazah langsung dari pengasuh waktu itu, seluruh santri dan seluruh alumni itu, terutama yang punya pondok pesantren, itu rata-rata mewajibkan santri-santrinya untuk membaca isib itu juga. Yang saya tahu
sementara ini di Pondok Pesantren Al-Muntahi yang secara langsung ya, Pondok Pesantren Al-Muntahi Sampang Madura, Banyuates Sampang Madura. Kemudian di Davin, Darul Arifin, karena saya pernah main di sana, di Darul Arifin juga mewajibkan itu. Kemudian di Pondok Pesantren Al-Majidi. Al-Majidi itu pengasuhnya sekarang ponakannya Gus Aab. Pondok Pesantren Al-Majidi di Kelatakan Jember itu juga mewajibkan. Dan seluruh alumni se-Indonesia yang punya pondok pesantren juga mewajibkan pembacaan istighfar. Kalau apa sampean tahu sejarah pembuatan dari Hizib Badar, kiainya itu membuatnya pakai sekali? Secara spesifik saya tidak tahu betul pembuatan Hizib Badar itu, tetapi yang jelas waktu hizib itu diijazahkan kepada santri-santrinya, karena saya sendiri tidak nutut ya, saya sendiri mendapatkan ijazah itu dari generasi berikutnya, pengasuh berikutnya, yaitu putra beliau Kiai Haji Raden Abdus Salam Muhyiddin. Karena itu doa tidak lain adalah untuk memberikan wasilah doa kepada para santri agar lebih istijabah seperti itu. Dan hal itu banyak dibuktikan oleh para alumni dan para santri kemujarraban daripada doa itu, daripada isi badar itu. Kalau sejak kapan bacaan ini dibacakan di Pondok Al-Ghazini sejak? Kalau sejak kapan ya, untuk tahun spesifiknya saya kurang paham. Karena saya waktu itu masuk di 2011 itu sudah diwajibkan, dan sedangkan untuk pembacaan itu diijazahkan itu oleh Kiai Haji Raden Abdul Mujib Abbas itu semenjak beliau menjadi pengasuh. Jadi perkiraan antara tahun 99 sampai tahun 2010-an, tahun 1990-an kira begitu. Saya spesifik tahunnya belum bisa memastikan untuk itu. Itu sudah ada Gus Aab di situ? Iya, sudah ada Gus Aab. Apa sampean tahu faedah atau fungsi dari doa ini? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya ada yang kemarin kurang lebih itu kurang lebih ada 7 yang saya tahu, tapi sepertinya lebih, tapi yang saya tahu sekitar ada 7. Salah satunya karena di dalam doa itu banyak menggunakan wasilah para habaib dan juga para sahabat, para ahli badar, para wali-wali, para wali songo dan para sahabat-sahabat, banyak pokok para orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena pada satu hadis itu doa yang kemudian melalui wasilah atau melalui pelantara sholawat atau para orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan mudah untuk istijabah. Untuk faedahnya salah satunya itu cita-citanya cepat tercapai. Kemudian yang kedua segera mendapatkan kemenangan apapun itu, baik dari segi cita-cita menyelesaikan kuliah, menyelesaikan pekerjaan tertentu dan lain-lain. Yang ketiga itu juga musuhnya dicukupi. Jadi misal pengamal doa itu mempunyai musuh, maka tidak perlu kita itu membalasnya. Nanti akan sendirinya Allah akan membalasnya, begitu. Dicukupi istilahnya kalau di situ. Terus yang keempat juga dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian yang kelima itu juga menjadi penyebab doa yang lain juga terkabul dari apa yang sudah didoakan. Dan selebihnya mungkin sampean bisa lihat di pesan yang saya kirimkan. Kalau sampean sendiri apa masih mengamalkan doa-doa ini? Alhamdulillah sampai sekarang, dari 2011 saya masuk pondok pesantren, keluar tahun 2018 hingga sampai sekarang saya masih mengamalkan doa itu.